Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil survei kami yang berjudul Proses serta Hambatan-Hambatan Hubungan dan Tanggung Jawab Perusahaan Lokal dan Multinasional dalam Dunia Bisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri sebagai moderator yang yaitu Muhammad Asyim Syaputra dengan NIM B10211101. Perkenalkan, nama saya Kopi Ben Sadong dengan NIM B1021211075. Perkenalkan, nama saya Gisela Mendi dengan NIM B1021211073. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM B1021212104. Di sini terdapat 6 perusahaan, yang dimana satunya itu perusahaan lokal dan 5-nya multinasional. Perusahaan lokalnya yaitu JNE, 5 multinasional itu ada Pizza Hut, Starbucks, KFC, Honda, dan Nike. Oke, langsung saja untuk penjelasannya. Saya akan membahas mengenai hasil survei wawancara kami mengenai perusahaan lokal dalam masuki pasar bebas. Kami mengambil perusahaan JNE yang merupakan kepanjangan dari PT Jalur Nugraha Eka Kurir yang didirikan 1950 oleh Suparno yang berpusat di Jakarta dan memiliki banyak cabang di Indonesia. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengiriman, penyimpanan dan pendistribusian, transportasi, penjemputan bandara, serta pengiriman uang. Selain itu pula, perusahaan JNE ini memiliki beberapa hambatan yang dihadapinya, yaitu pertama itu masalah infrastruktur dan aksesibilitas yang dimana kita ketahui seluruh Indonesia itu jalannya masih belum bagus, dan ini mempengaruhi efisiensi dan kecepatan pengiriman barang. Selain itu pula ada sektor logistik dan kebijakan dan persaingan di industri. Selain itu pula ada pun hal-hal dilakukan JNE dalam mencapai tujuannya, di mana JNE menerima barang dari pelanggan melalui berbagai cara, seperti agen, kantor cabang, dan dapat juga dilakukan dengan online. Selain itu pula barang-barang yang diterima itu kemudian diproses dan diklasifikasikan berdasarkan tujuan pengiriman, berat, ukuran, serta jenisnya. Selain itu pula JNE juga mengangkut barang dari pusat distribusi ke berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Selain itu pula JNE memiliki hak dan kewajiban terhadap karyawan. Yang pertama itu hak karyawan. Yang pertama itu hak untuk menerima upah dan kompensasi. Yang kedua itu perlindungan dan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu pula kewajiban JNE terhadap karyawan itu juga terdapat yang pertama ada membayar upah dan tunjangan sesuai dengan tepat waktu, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, yang dimana JNE mempertahankan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta menyediakan pelatihan yang diperlukan untuk karyawan. Selain itu pula JNE memiliki hak dan kewajiban terhadap konsumen, yang dimana atau pelanggan, yang dimana hak itu tersebut terdiri dari hak atas layanan yang andal dan terpercaya. Yang kedua itu adalah hak atas informasi yang jelas. Yang ketiga adalah hak atas perlindungan barang. Yang selanjutnya ada kewajiban JNE yaitu menyediakan layanan yang profesional, memberikan informasi yang akurat, yang dimana seperti tanggal sampai barang, lokasi barang akan diterima, dan lain-lainnya. Selain itu pula JNE juga memiliki kewajiban memperlakukan barang dengan hati-hati. Selain itu pula JNE juga menyediakan informasi yang akurat. Nah, seperti tadi yang saya bilang, seperti tempat dan waktu barangnya sampai. Sekian dari saya, terima kasih. Perusahaan multinasional selanjutnya adalah perusahaan Astra Honda Motor, yang dimana dalam menerapkan etika bisnis yang baik, perusahaan ini menerapkan IMC, yaitu Integrated Marketing and Communication, yang mana ini merupakan suatu proses dalam mengelola hubungan dengan konsumen, yang menjadikan kegiatan pemasaran serta promosi sebagai cara agar perusahaan memiliki komitmen, serta memadukan dan mengkoordinasikan semua inovasi pemasaran untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, membangun kepercayaan lewat citra yang baik agar pencapaian lebih efektif dan penjualan akan berdampak tinggi. Selain itu pula perusahaan Honda ini juga memiliki hambatan, yang dimana dilihat dari kasusnya pada 2017, perusahaan Honda ini melakukan price fixing yang melanggar peraturan mengenai praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yang dimana itu melanggar standar moral pebisnis, yang dimana itu menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu pula perusahaan Honda ini memiliki hak dan kewajiban terhadap karyawan, yang dimana yang pertama itu adalah hak untuk melakukan pemutusan kerja, yang dimana jika karyawan itu melakukan pelanggaran terhadap peraturan serta SOP, maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu pula ada hak untuk memerintah dan mengatur. Selanjutnya ada kewajiban perusahaan terhadap karyawan, yang dimana yaitu pertama itu adalah membayarkan gaji, yang kedua adalah memberikan waktu istirahat. Selain itu pula perusahaan Honda juga memiliki hak dan kewajiban terhadap konsumen. Hak konsumen adalah hak konsumen berhak untuk mendapatkan garansi atas sepeda motor. Yang kedua ada perusahaan konsumen berkewajiban dalam melakukan perawatan motor. Selain itu pula perusahaan juga memiliki kewajiban terhadap konsumen. Perusahaan wajib memberikan garansi terhadap barang yang dijualnya dan memberikan informasi terkait perawatan motor serta penggunaan motornya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya itu Starbucks Corporation, adalah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global yang berkantor pusat di Seattle, Washington DC, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan telah tumbuh menjadi salah satu merek kopi paling terkenal di dunia. Yang pertama, yaitu proses serta hambatan yang telah mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama itu ada ekspansi global, salah satu proses utama yang harus dilakukan oleh Starbucks. Mereka telah membuka kedai-kedai di banyak negara di seluruh dunia. Dengan hambatan yang pasti mereka hadapi dalam proses ini yaitu perbedaan budaya, regulasi bisnis, dan persaingan merek lokal. Yang kedua yaitu sourcing biji kopi berkualitas.
Starbucks mengutamakan kualitas biji kopi yang mereka gunakan. Mereka telah melakukan upaya besar untuk menjalin hubungan langsung dengan petani kopi di berbagai wilayah. Hambatan yang mereka hadapi yaitu meliputi fluktuasi harga biji kopi, perubahan iklim, serta risiko sosial dan ekonomi di daerah-daerah penghasil kopi. Yang selanjutnya itu hubungan antara perusahaan dengan karyawan terkait dengan hak dan kewajibannya. Hak karyawan, yaitu Starbucks memberikan hak-hak dasar pada karyawannya termasuk hak untuk mendapatkan upah yang adil sesuai dengan peraturan setempat, hak untuk cuti, dan hak yang lainnya. Kewajiban karyawan yaitu karyawan Starbucks diharapkan mematuhi peraturan dan kebijakan perusahaan termasuk aturan mengenai tata tertib kerja, etika bisnis, dan keamanan konsumen. Selanjutnya itu hubungan perusahaan terhadap konsumen terkait hak dan kewajiban mereka. Hak konsumen, yaitu Starbucks menghormati hak konsumen seperti hak untuk mendapatkan produk yang berkualitas, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, dan hak untuk mendapatkan perlindungan privasi. Selanjutnya, kewajiban perusahaan. Starbucks memiliki kewajiban untuk menyediakan produk yang aman, higienis, memberikan layanan pelanggan yang baik, serta menjaga transparansi mengenai informasi produk dan harga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai perusahaan Pizza Hut. Pizza Hut adalah sebuah merek restoran saji internasional yang spesialis dalam hidangan pizza, didirikan pada tahun 1958 oleh dua mahasiswa Universitas Wichita, Amerika Serikat, yaitu Frank Carney dan Dan Carney. Pizza Hut menjadi salah satu merek paling terkenal dalam industri makanan cepat saji di dunia. Proses serta hambatan-hambatan yang telah mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut, yang pertama dari ekspansi global, itu Pizza Hut telah menghadapi berbagai hambatan dalam upaya mereka untuk memperluas operasi secara global. Kemudian persaingan dan rival, industri makanan cepat saji yang kompetitif juga menjadi hambatan bagi Pizza Hut, di mana mereka harus terus berinovasi dan mempertahankan daya tarik untuk bersaing dengan merek-merek lain dalam industri yang menawarkan makanan cepat saji. Kemudian yang ketiga ada inovasi produk dan layanan. Pizza Hut juga terus berusaha untuk menghadirkan inovasi dalam produk dan layanan mereka. Hal ini melibatkan penelitian dan pengembangan yang intensif. Kemudian hubungan antara perusahaan dan karyawan terkait hak dan kewajiban. Beberapa aspek terkait hubungan perusahaan dengan karyawan Pizza Hut termasuk yang pertama itu ada gaji dan tunjangan. Pizza Hut harus memastikan bahwa karyawan mereka menerima gaji dan tunjangan yang sesuai dengan standar industri dan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Kemudian lingkungan kerja yang aman, perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan mereka. Kemudian yang ketiga ada hak dan perlindungan karyawan. Pizza Hut harus memastikan karyawan mereka memiliki hak-hak dasar seperti hak untuk disiplin kerja secara adil, cuti yang diatur, dan perlindungan dari diskriminasi. Kemudian yang terakhir itu hubungan perusahaan terhadap konsumen terkait hak dan kewajiban mereka. Yang pertama itu adalah kualitas produk, di mana Pizza Hut bertanggung jawab untuk menyajikan produk-produk berkualitas tinggi kepada konsumen mereka. Ini termasuk menggunakan bahan-bahan kesegar dan berkualitas serta memastikan kebersihan dan keamanan makanan. Kemudian yang kedua itu ada layanan pelanggan, di mana perusahaan ini memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen mereka. Kemudian terakhir itu informasi produk. Pizza Hut harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk mereka, termasuk daftar bahan, nilai gizi, dan informasi alergen, agar konsumen dapat membuat keputusan yang informan tentang makanan yang mereka konsumsi. Sekian penjelasan saya mengenai Pizza Hut. Terima kasih. Baik, untuk perusahaan multinasional selanjutnya, ia adalah Kentucky Fried Chicken, atau yang biasa dikenal dengan KFC. Adalah sebuah jaringan restoran cepat saji yang terkenal di seluruh dunia. KFC didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1952 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Kolonel Sanders mengembangkan resep unik ayam gorengnya dan membuka warung KFC pertamanya di sebuah stasiun bensin. Produk utama dari KFC adalah ayam goreng dengan rempah resep rahasia yang terdiri dari campuran rempah-rempah dan bumbu khas. KFC telah melalui berbagai proses dan menghadapi beberapa hambatan dalam mencapai tujuan mereka. Berikut adalah beberapa proses dan hambatan yang dilakukan oleh KFC. Untuk yang pertama ada proses-proses yang dilakukan oleh KFC. Untuk yang pertama, KFC melakukan penelitian pasar yang komprehensif untuk memahami preferensi konsumen lokal di setiap wilayah. Terus yang kedua, KFC terus mengembangkan produk baru dan melakukan inovasi untuk tetap relevan dan memenuhi permintaan konsumen. Terus yang ketiga, KFC menggunakan model bisnis waralaba yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk membuka gerai KFC mereka sendiri. Terus yang terakhir, KFC memiliki rantai pasokan yang kompleks untuk memastikan pasokan bahan baku yang konsisten dan berkualitas tinggi. Terus untuk hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KFC, itu yang pertama, KFC beroperasi dalam industri restoran cepat saji yang sangat kompetitif. Terus yang kedua, KFC harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah di setiap negara di mana mereka beroperasi. Hal ini meliputi aturan kebersihan, perizinan, pajak, dan regulasi ketatanegaraan. Terus yang ketiga, selera konsumen terus berubah seiring waktu. KFC selalu memahami tren dan preferensi baru konsumen serta beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan di pasar. Terus yang keempat, KFC berkomitmen untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk mereka di seluruh gerai. Terus untuk hak dan kewajiban perusahaan kepada karyawan. Hubungan antara perusahaan KFC dengan karyawan melibatkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum ketatanegaraan dan kebijakan perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan hak dan kewajiban karyawan KFC. Untuk yang pertama, itu ada hak karyawan. Karyawan untuk menerima gaji yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Terus yang kedua, karyawan memiliki hak untuk jam kerja yang wajar dan jadwal kerja yang ditetapkan.
Terus yang ketiga, KFC berkewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Terus untuk kewajiban karyawan, yang pertama, karyawan KFC memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan keamanan pangan, kebersihan, dan protokol keselamatan. Terus untuk yang kedua, karyawan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan menjaga reputasi perusahaan. Terus yang terakhir, karyawan diharapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan melindungi hak kekayaan intelektual KFC seperti resep rahasia dan strategi bisnis. Terus yang terakhir, itu ada hak dan kewajiban perusahaan kepada konsumen. Hubungan perusahaan KFC dengan konsumennya melibatkan hak dan kewajiban yang mengacu pada layanan berkualitas, kepuasan konsumen, dan kewajiban perusahaan terhadap konsumennya. Berikut ada beberapa aspek yang terkait dengan hak dan kewajiban perusahaan KFC terhadap konsumennya. Untuk yang pertama, konsumen memiliki hak untuk menerima produk yang berkualitas sesuai dengan standar KFC. Terus yang kedua, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, ramah, dan profesional dari karyawan KFC. Terus yang terakhir, konsumen memiliki hak untuk menerima makanan yang diproses dan disajikan dengan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh KFC. Untuk kewajiban perusahaan, untuk yang pertama, KFC memiliki kewajiban untuk merespon dengan cepat dan tepat terhadap keluhan, pertanyaan, atau masukan dari konsumen. Mereka diharapkan memberikan solusi yang memuaskan dan meningkatkan pengalaman konsumen. Terus yang kedua, KFC berkewajiban untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait kebersihan, keamanan pangan, label makanan, dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan layanan dan produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Dan yang terakhir, KFC harus menjaga transparansi harga dan memastikan bahwa harga yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan menu yang diberikan. Diskon promosi, dan biaya tambah harus diinformasikan dengan jelas kepada konsumen. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perusahaan Nike. Nah, sebelum kita membahas bahwa industri pakaian dan olahraga di Indonesia sangat kompetitif, dengan banyak merek internasional dan domestik bersaing untuk mengambil bagian dari pasar di tengah persaingan yang sengit. Persaingan ini dapat menjadi hambatan bagi Nike untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Nike harus mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah Indonesia ini, termasuk peraturan perdagangan lingkungan, pajak, dan tenaga kerja. Perubahan kebijakan dan peraturan ini dapat mempengaruhi operasi dan biaya Nike di sana. Nah, infrastruktur dan sistem logistik Indonesia masih menghadapi masalah terutama di wilayah terpencil. Infrastruktur yang tidak memadai, jaringan transportasi yang tidak efisien, dan keterbatasan aksesibilitas dapat menghambat pengiriman dan distribusi pada produk Nike. Nah, setiap negara memiliki budaya dan preferensi mode dan gaya hidup yang unik. Nike harus memahami dan mengadaptasi strategi pemasaran dan produknya dengan preferensi pelanggan lokal. Perubahan dalam tren sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi permintaan dan preferensi pelanggan terhadap produk Nike. Nike juga harus melindungi merek dagang dan hak kekayaan intelektualnya seperti paten dan merek dagang. Dari pemalsuan ini, penting menjaga reputasi dan keunggulan kompetitif Nike di pasar Indonesia. Ini saya akan membahas mengenai hak kewajiban karyawan dari Nike. Yang pertama adalah Nike diharapkan untuk memenuhi standar upah minimum nasional dan memastikan bahwa karyawannya menerima kompensasi yang memadai. Lalu yang kedua, Nike bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawannya berada dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Lalu yang ketiga, Nike harus dapat memberikan penghargaan kepada karyawannya atas pekerjaan mereka dan memberikan kesempatan untuk pelatihan atau kemajuan karir yang berkelanjutan. Nah, kita masuk kepada kewajiban karyawan Nike. Yang pertama, karyawan diharapkan untuk bekerja dengan produktivitas tinggi dan menunjukkan profesionalisme. Dan yang kedua, karyawan Nike diharapkan untuk bekerja sama, mematuhi prinsip-prinsip etika kerja perusahaan. Lalu yang ketiga, karyawan Nike wajib melaporkan pelanggaran atau masalah yang berkaitan dengan kepatuhan kepada perusahaan. Nah, kita lanjut kepada hak dan kewajiban perusahaan kepada konsumen. Nah, yang pertama, bahwa hak pelanggan Nike. Yang pertama, ketika datang ke Nike, konsumen memiliki hak untuk menerima produk yang berkualitas tinggi dan aman untuk digunakan. Lalu yang kedua, konsumen Nike berhak mendapatkan informasi yang akurat. Lalu yang ketiga, klien Nike berhak mendapatkan layanan pelanggan yang baik dan responsif. Nah, kita masuk kepada kewajiban dari Nike terhadap pelanggan. Yang pertama, di sini adalah Nike harus mematuhi produk industri seperti peraturan keamanan produk, etika, informasi produk, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, Nike juga harus memastikan bahwa pelanggannya puas. Lalu yang ketiga, Nike harus menghormati hak konsumen. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih.